Halo guys, apa kabar? Nah, Halo. hari ini saya berada di Kota Depok dan bertempat di Babe Road Art. Nah, pasti banyak yang bertanya Babe Road Art ini siapa sih? Nah, halo, Be. Halo, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya dan juga salam hangat buat skaper seluruh Indonesia. Tetap semangat. Semangat. Gimana, Be? Keadaan sekarang? Keadaan sekarang ya bisa dikatakan namanya juga usaha ikan teri, ikan gurame. Wih, gimana? Kadang sepi, kadang rame gitu. Biasa kadang naik, kadang turun. Ya, kadang turun, kadang naik gitu. Stabil. Tapi so far sekarang ya lumayan sih. Sekarang udah mulai banyak event. Jadi ya kemungkinan nanti mulai ada peningkatan lagi. Oke, ada peningkatan lagi udah jadi. Kalau pas pandemi itu kan para skipper, wah di rumah semua. Iya di rumah. Tapi jangan salah, justru pas saat awal pandemi itu penjualan tuh makin hebat. Iya. Lewat karya ya. Karena dulu gua ngawalin bonsai itu di awal pandemi. Oke. Nah, mungkin di luar sana skaper-skaper yang baru main di hobi aquascape. Nah, di sini mungkin Babe bisa kenalin dikit lah nama Babe apa lengkapnya gitu. Iya, nama gua Arif Johan. Nah, di Facebooknya tuh ada Arif Johan. Nah, saya kan nanya kenapa sih orang dikenal Babe Road Art tuh kenapa? Babe itu karena gue punya usaha lain selain di aquascape ya, kuliner itu. Namanya itu Ayam Babe. Ayam Babe. Jadi karena dulu awal gue ikut aquascape kan belajar tuh main akar terus ya. Jadi tetap gue ambil nama babehnya, cuman gue tambahin nama root artnya itu seni akar. Nah, kalau boleh tahu segi kuliner Babe itu apa tuh? Kita jual makanan jadi berupa ayam goreng gitu. Lokasinya di mana, Babe? Siapa tahu ada skaper yang dekat sini atau? Nah, boleh nih skaper nih kalau di daerah Depok itu. Kita buka di Jalan Siliwangi, terus di Manggaraya, terus di Beji, dan ada di Proklamasi itu Depok 2. Satu lagi cabang tuh ada di Harapan Indah. Luar biasa skaper, banyak keran juga. Iya. Kalau nanti kawan-kawan skaper nih iseng-iseng mampir ke Depok, ya searching aja di Maps Google Maps itu Ayam Babe gitu. Nanti di situ ada kok beberapa cabang yang terdekat di situ. Mampir, kontak gua ntar gua kasih diskon. Buat skaper gua kasih diskon makan Ayam Babe ntar. Itu diingat-ingat gitu. Iya itu. Sekali ini. Nah, Be, saya mau bertanya sedikit tentang aquascape nih. Babe kenal aquascape dari tahun berapa sih? Gitu. Kenal aquascape itu sekitar pertengahan 2017. Iya. Awal itu pasti kalian juga tahu nih si namanya yang udah nama besar juga Deddy Chili Pepper. Kebenaran gue tetanggaan sama Deddy Chili Pepper nih. Tetanggaan. Gue sering lihat kok ini kok akuarium bagus banget gitu ya. Kok apa sih namanya? Bisa begitu kayak misalnya kita visual lihat di luar gitu, misalnya di alam bebas atau gimana, kita bisa lihat di dalam akuarium gitu. Kok cakep lah pokoknya, mantap. Kok bisa bikin kayak begini, gue bilang. Dan pada saat itu gue bilang sama Kang Deddy, Kang bikinnya dong Kang, gue bilang gitu. Awalnya disuruh buat nih. Iya Kang, gue bikinnya dong pengen kayak gini katanya. Entah gimana dia tuh malah udah bikin sendiri ya Mas, ini Mas. Ya gue nggak tahu, nggak bisa.
Tuh ada kayu, ada batu, udah bikin sendiri aja. Itu dari Bang Dedi. Ya, dari Didi Chili Pepper Dia tuh. termasuk satu guru. Ah, guru gua tuh. Nah, jadi Banyak belajar dari dia. saya pribadi kenal Aquascape, dan Scaper Depok itu dikenal udah zaman Aquascape itu desainnya, wah, pokoknya kalau Jakarta itu ya lokasi, kalau bilang Depok udah, kalau udah turun semua, wah udah. Nah di sini lagi saya pribadi banyak bermain ke Maris Johan, kalau nggak ke Bang Dedi, sering tuh tanya-tanya, kan mereka itu pendahulu kita yang mengenal Aquascape. Jadi saya pribadi pengen ada tips dan trik lah, mereka semua beda-beda skipper banyak tips dan trik juga gitu deh. Nah untuk kenal Aquascape itu gimana sih Be supaya yang pemula di sana bisa cepat memahami gitu tentang Aquascape ini? Satu, dasarnya keinginan. Oh keinginan. Keinginan. Orang pengen apapun kalau keinginan dirinya nggak ada gitu, nggak bakal bisa. Iya, itu keinginan satu. Bukan musiman loh ya. Kalau musiman paling sebulan 2 bulan udah gitu. Cuman keinginan dasarnya gue dulu gitu belajar ke Dedi, dikasih bahan nih, udah belajar aja mas gitu. Jadi tanpa dia nerangin apa, gue bikin aja. Udah jadi, nih Dit kayak gini bener nggak? Nah gini salah mas, bikin lagi yang bagus, gitu. Jadi selesai dulu dibuat, baru dikoreksi. Nah itu dia. Itu. Jadi gue bikin lagi. Jadi banyak tuh yang bikinan gue yang salah. Jadi apa sih jadinya timbul keinginan, wah gue rugi, gue udah beli lem nih, beli bahan, udah jadi bongkar lagi, jadi bongkar. Jadi ya sebagaimana mungkin gue bikin, wah pokoknya harus bagus, pokoknya ya sampai bener-bener, wah ini bagus mas, sudah mah kayak gini nih akannya ya sedikit-sedikit gitu. Nah ada event itu dulu di Cilengsi, di ADC awal event itu. Awal event Babe turun nih? Tahun itu, berapa tuh kira-kira Be? Ya sekitar 2000 berapa ya, 2017 mau 2018 kalau nggak salah sih. Itu Kang Dedi itu, mas ikut mas. Gua didorong gitu. Iya. Didorong, nggak tahu. Jadi gue belum tahu kontes tuh kayak gimana, belum tahu trik kontes tuh kayak gimana, planting gimana, gue nggak tahu. Dan itu dulu lab setting loh dulu mah. Jadi dari nol. Dari nol buat di tempat gitu. Iya, buat tempat. Udah, ikut aja mas. Mainnya gimana? Udah, ikut aja. Jadi gue beranikan diri ikut. Dari awalnya memberanikan diri. Iya, memberanikan diri. Beranikan diri dan kata jadi biar lo kenal banyak scaper di sana dan lo juga bisa belajar di sana. Itu sih. Karena di kontes itu banyak ilmu yang lo dapet. Nah, gitu. benar. Satu. Benar. Terus banyak teman juga nanti. Itu sih sebenarnya ya. Ikut aja dulu mas. Yang penting lo ntar kan di sana ketemu, lo ngeliat gimana cara bikinnya, gimana cara planting, bisa sharing di sana lo gitu. Wah, nih ternyata yang saya alami dan mereka juga kasih pembelajaran ke saya ya, channel saya ini juga ternyata itu sama persis kayak Babe juga kenal Aquascape awalnya. Wah, keren banget sih guys. Nah, Babe di sini di Aquascape apa sekedar hobi atau usaha? Ada usaha di bagian Aquascape lah. Awal hobi. Jadi awal hobi dulu, nggak ada niat untuk di Aquascape itu untuk menjalankan menjadi suatu usaha. Hobi aja, hobi aja gue suka aja bikin. Awal COVID. Nah, COVID itu jadi outlet gue itu ada beberapa, tutup semua 3 bulan tuh tutup. Jadi bisnis usaha yang Babe sebut tadi. Iya, yang kuliner itu ayam Babe itu tutup karena kan nggak boleh buka. Iya, benar. Jadi pada saat itu gua coba bikin di Aquascape nih, bikin bonsai, bikin posting.
ternyata responnya lumayan. Responnya lumayan Banyak gitu. yang peminatnya Banyak ya. peminatnya, kita pun wah lumayan. Jadi pada saat itu wah lumayan nih menghasilkan duit, Ya, cuan lah dari hobi situ, ya. dari hobi itu. Dari situ mulai bergerak bikin, kita produksi terus selama kita udah banyak dapat seller juga. Akhirnya sampai sekarang hobi itu jadinya ya jadi apa namanya? Jadi satu usaha lain dari usaha gue yang lain. Iya. Yang tadi yang Babe sebut, yang Babe. Oke. Jadi saya lanjut lagi pertanyaan makin dalam nih guys, makin dalam. Jangan dalam tapi tak kelelep loh. Nah, event udah berapa kali sih, Bek? Ikut Babe event? Ikut event di ajang Coscape ini. Ikut event berapa kali ya udah ya? Ya, sebut aja yang paling bergengsi. Yang gue rasa itu paling apa namanya, paling berkesan banget Ya, bagi gue itu waktu gue ikut di Aqua Jaya Challenge itu sekitar 2018 ya kalau nggak salah. Itu alhamdulillah gue partner dulu sama Om Jogeng. Oke. Itu dapet juara pertama. Ush. Nah, kalau boleh tahu itu juri dari mana? Apakah jurinya itu mayoritas dari apa sih, dari luar ya, dari luar rata. Boleh tahu berapa juri itu, Bek? Saat itu Sekitar ada berapa ya? 4 apa 5 gitu kalau nggak salah. nah, paling pasti pesertanya banyak itu Saya banyak kan dan pada dia tahun itu iya. lihat, pada zaman itu banyak yang ngikut tentang aquascape juga, banyak penghobi itu banyak. Itu lagi pada saat itu emang aquascape tuh lagi naik tren ya, lagi trending gitu loh pokoknya. Dan di Aqua Jaya Challenge itu dibagi menjadi dua kategori. Satu war, satu monster. Itu yang monster itu yang udah pro lah gitu, yang udah ibaratnya ini yang udah master gitu. Juara-juara terus yang dipisahin. Di situ saya masih lihat Caher, Dama, itu masih ikut kompetisi. Iya, Yoyo, Mas Yoyo. Nggak sempat lagi. Iya. Saya udah nggak sempat lagi. Nah, itu kontes kedua itu dari pertama dia di Cilengsi itu di ADC itu Aqua Jaya Challenge itu kontes kedua. Ya, alhamdulillah itu ya berkat ya awal juga emang gue belum paham banget masalah planting masalah apa gitu. Ya, orang kalau punya kemauan untuk belajar. Kemauan belajar. Akhirnya gue ini nyoba ngajak partner sama Om Jogeng dulu. Ya. Ya alhamdulillah kita dapet. Gue nggak nyangka juara 1 tuh. Nggak nyangka juga. Nggak nyangka juara 1. Karena emang ya baru gitu kan. Ya, ibaratnya baru 2 kali kok. Ya kita nyari ilmu aja, nyari temen di situ. Alhamdulillah dapet peringkat 1 gitu. Oke. Nah, ini udah saya bahas tentang aquascape, udah berapa kali event ngikut yang paling bergengsi. Nah, sekarang nih lawan terberat Babe Rod. Pada di zaman itu yang Babe ngikut event lah selama ini, lawan terberat. Lawan terberat masih ya gue bilang gue belum bisa ngalahin guru gue. Dia di Chili Pepper. Iya sih. Itu dulu pengen banget gue bisa ngalahin dia gitu, sampai sekarang nggak bisa. Belum bisa. Jung juga pernah dia Bang Jung ya yang ngomong paling bergengsi itu emang satu panggung sama guru sendiri dan beda tank. Biasanya kan dia gurunya di belakang layar. Dia bilang, wah ini saya lawan guru sendiri gitu. Wah meja sendiri. Jadi nah disitulah dia bilang pengen dia satu panggung dan berprestasi dengan positif dan sehat gitu. Luar biasa. Wah ternyata. Iya karena gue dulu tuh merasa apa ya. Jadi kalau ya bukan ngeremehin yang masih bawah. Jadi semakin berat lawannya tuh kita semakin punya tantangan besar gitu. Seenggaknya walaupun kalah peringkatnya nggak jauh-jauh banget gitu. ada iya gitu. Mengikut gitu. Yang di atas itu udah mulai meningkat ini. Iya, jadi kalau dikit lah mental seru aja gitu. Jadi kita imatnya gitu. Jadi selalu pengen belajar lebih baik lagi gitu.
Oke. Konsisten aja pokoknya. Nah, lu juga kan ikut-ikut kontes juga kan tuh kan? Nah, ini teman-teman juga jangan mengira saya otodidak juga ya. Emang saya otodidak belajar. Tapi saya tuh suka kalau mau sebulan 2 minggu saya udah jalan-jalan. Ini enggak. Ini awal nih, sekarang gue nanya sama lu. Oh iya, sekarang gue nanya. Nih, Pasti enggak. tahu. Awal lu tertarik nih sama aquascape tuh mulai kapan dan apa yang membuat tertarik nih gitu sama aquascape nih gitu? Saya tertarik awalnya 2019 saya udah mulai lihat. 2020 saya cuma lihat di Instagram, saya lihat 2019, saya lihat ini bagus, tapi saya nggak tahu ternyata ada channel-channel lain juga tentang aquascape. Saya nggak tahu bahwa ini aquascape gitu loh. Nah, pas saya 2019 tahun 2020 itu kan udah mulai pandemi tuh. Pandemi. Bulan Maret saya lihat ada salah satu Babe punya adik si Desra ikut di Cianjur kalau nggak salah itu. Nah, saya perhatiin dia, ternyata ada kontesnya aquascape ini. Penasaran dong, saya penasaran, saya cari di Google. Aquascape itu apa sih? Artinya, wah ternyata panjang ya. Banyak. Itu saya udah kayak saya balik lagi ke sekolah belajar tentang pelajarannya tentang aquascape ini. Wah itu sangat dalam. Nah di situ 2020 saya nggak berani. Saya lihat-lihat dulu di YouTube aja saya lihat, nggak berani keluar belum karena nggak tahu sebetulnya gimana sih ada skipper di mana aja tuh. Nah saya lihat di YouTube lihat cara buatnya kayak gitu, saya belajar, wah itu hancur desain pertama itu kalau nggak salah itu habis lem ya 1 dus lah 50 1 dus belajar doang itu belum jadi itu lem lavor gimana sih, saya pikir ternyata mereka itu yang di channel lain dia nggak kasih tunjukin cara ngelem menempel dari sel batu ke batu kayak gitu enggak. Lo langsung lemnya. Wah itu parah sih, benar. Saya coba langsung. Masa saya biasa kan karena penasaran gitu ya, penasaran gimana sih caranya. Nah awal tuh jauh saya belajar. Nah saya buat akuarium, tapi dari meja plastik guys. Meja plastik. Kalian lihatlah video awalnya. Iya. Gue pernah ngeliat YouTube-nya. Meja plastik saya balik taruh. Ini udah mau habis 2020 ya. Saya belajar, bayangkan setahun lem nggak bisa. Saya pajang di sudut. Tapi saya udah buat konten dari situ. Saya buat rangkai buat akuarium dari meja plastik. Saya buat. Nah, saya pandang ini. Bagus, tapi kosong dalamnya. Saya berpikir udah 1 minggu saya isi air. Saya coba kan nggak bocor. Saya isi air. Saya lihat. Ini konten saya mau arah kemana nih? Karena saya lihat kalau saya bahas ikan, ya udah di channel udah banyak. Nah saya lihat apa ya enak digali. Pas saya tertarik dengan penasaran, ini aquascape coba. Nah mulai dari situ saya belajar rakit, lihat salah satu channel lah, yaitu tutorial yang sangat jelas. Itu nggak dipungkirin itu Pak Nekenso, tutorial awal saya lihat ternyata begitu cara lem batu. Semudah 1 dus saya keluarin nggak sampai ke lem gitu. Itu belum kenal siapa-siapa. Ya makanya lu susah belajar kalau nggak lu mengenal ruang lingkup hal tersebut gitu. Iya. Karena lu nggak akan bisa sharing. Karena beda lu lihat di misalkan YouTube dengan kita sharing begini kan beda. Lu bisa lebih dapat gitu. Ini caranya gimana sih ini begini gitu. Oh begini yo, gini-gini. Kan beda kan, di YouTube kan, di YouTube kan cuma lu ngeliat doang gitu. Ternyata pas lu praktekin salah gitu kan, gitu. Wah itu, nah awal 2021 saya memberanikan diri. Karena udah percaya, beda nih udah mulai pasang akar di rumah 3 bulan lah. Ada salah satu skipper yang mungkin sebelum di acara Babe, dia bilang, ada tutorial juga saya lihat. Oh ternyata buat gitu akar, saya belajar. Saya memberanikan diri buat ikut kontes. Yang yaitu di air gitu. Kayak di Cibubur ya? Iya di Cibubur. Tadinya kan di atrium, terus ditunda karena pandemi. Pada saat itu berarti sama awal kontes lu, gua dulu di Cibubur, lu awal Cibubur juga kan? Nah, Babe tahu, Babe aja kaget. Nah, sebelum ceritanya di Cibubur, kan Babe buat latber. Iya, latber. Saya datang. Wah, ternyata begini ya kontes aquascape.
ternyata itu ada banyak kategori, ada landscape, ada live setting. Ada live Nah, saya setting. nggak tahu itu deh. Saya lihat, oh ternyata ini begini kontes aquascape. Saya pikir di Cibubur itu disiapin barang kayak di acara itu, Iya. Babe kecil-kecilan itu. Wah itu yang datang di acara Lakber sama itu tuh banyak banget, bro. Rame. Alhamdulillah. Ada lihat di vlog saya itu ada. Nah itu di situ saya ketemu Arif Johan. Nah saya lihat Babero Art. Saya pikir orang timur ya. Saya Orang pengen timur. ngajak. Kan Coba goda-goda kayak orang udah. Ambon apa orang gimana muka gua? Wah seneng. Kayak enak nih ngobrol. Dari sini Om Hena salah satu juga Om Heri yang mendorong Heri saya, Rafaka. yang ngajakin saya ke sini. Nah dia bilang, ayo Om sekali-sekali ikut kontes. Nah awal itu saya langsung terjun. Awal habis itu kan buka tuh di Sultan Aquatic yang 10 skaper terbaik di Indonesia tuh. Nah saya datang. Nah itu saya udah mulai tahu-tahu teman-teman skaper tuh. Saya tanya-tanya dari situ. Mulai saya mau deket kontes. Temen dari saya sebutin aja si Ari, dia bilang, lu nggak latihan bro, udah mau besok nih. Hujan jam 8 malam saya pergi ke Depok ambil bahan. Nah saya buat tuh latihan. Dia bilang latihan aja bro, pasang-pasang akar. Nah dia kaget, ih kok sudah bagus gini. Dia bilang udah, karena itu saya ngikut live setting. Dan uniknya di saya, saya mungkin Babe lihat lah, saya hardscape-nya udah punya nomor semua. Tuh kan. Bang Yoga sih Iya, saksikan. awal gue ngeliat kontes dia sebenarnya bagus bang. Awal baru ikut kontes tapi udah Iya. keren lah gitu. Ibaratnya kalau menurut gue, wah ini potensi lah Iya. gitu. Cuman kadang-kadang dia nggak konsisten. Iya. Kontes berikutnya lagi anjlok, gue bilang gitu. Nah di sini ya Babe ya banyak bilang udah usahakan jangan lari dari 10 besar. Nah di itu kemarin saya buktiin ke Babe nih. Di One kemarin di One Bell Park. Nah itu peringkatnya 14 harus naikin nih. Malah di Bekasi Sumarekon itu peringkat berapa itu ya. Aduh, itu banyak apa ya karena banyak ego saya sendiri. Itu saya akui karena banyak ego nggak mau denger Iya, ego. saran dari yang lain ya. Nah, kemarin tuh saya buat bener-bener saya udah mulai pikirin plantingnya di mana. Itu saya kalau buat hardscape tuh plantingnya di mana nanti, pasang tanaman apa itu sambil berjalan ya. Nah, mulai dari situ Babe tanya, "Mana hardscape lu?" Ini saksi hidup masih ada loh lagi podcast nih bareng. Nah, saya malu gitu. Wah, takutnya Babe bilang, "Oh, salah gini-gini." Nah, itu awalnya karena itulah. Mungkin skaper yang dia rasain sama yang baru-baru gitu ya. Sama persis kayak saya. Malu. Takut salah. Itu kedua. Saya tunjukin Babe kaget. Makin keren aja. Nah, tapi ada satu kayu yang di belakang. Nah, di situ ya Babe bilang harus dibuat gini-gini. Nah, udah. Kesininya langsung. Iya, Dan beliau udah. juga pas di acara kontesnya. Nah, beliau ini kasih banyak saran kalau plantingnya harus gini. Nah, itu kenapa saya pengen bergebu-gebu di kontes karena saya pengen belajar. Itu dia. Karena iya di kontes tuh bukan semata-mata ajang lu Cari nyari naik podium, nyari juara. Karena di kontes tuh banyak pembelajaran yang lu nggak dapet di rumah gitu. Di rumah lu bikin begitu, cuman kan lu nggak ngelihat. Karena banyak skaper karakternya beda-beda dan masing-masing punya ciri khas dalam membuat aquascape gitu. Jadi situ lu banyak belajar, ngeliat si A tuh begini cakep gitu, keren gitu. Iya. Si ini begini gitu. Jadi seenggak-enggaknya lu bisa punya pandangan, bikin kayak gini gitu. Kalau di rumah tok tuh ya udah lu bikinan lu begitu doang. Iya. Jadi nggak ada sharing. Ibaratnya. Jadi apa yang karena sekali lagi saya bilang semua skaper itu banyak tips dan triknya. Nah, beda. Ini nggak jauh sama gurunya sendiri itu belakang rumah doang. Itu ya punya ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Gitu. Jadi nggak karena itu ya guru yang sebelumnya diajarin harus ciptain karakter sendiri itu penting. Jadi orang bisa mulai hardscape aja nggak perlu kenal orang, udah tahu nih hardscape siapa. Udah tahu. Iya. Nah, coba Babe lanjutin. Terus
kenapa gue suka di aquascape? Karena aquascape tuh suatu seni yang di dalamnya itu ibaratnya gini, komplit. Ya. Aquascape itu. Jadi di situ lo nemuin namanya yang ada di dunia unsur tanah, batu, itu lengkap ya. kayu, Bisa. air, Iya. udara, Benar. ya kan? Itu ada semua di situ. Jadi yang terakhir unsur api. Iya sih. Api tahu nggak lo api? Kalau saya saya belum tahu nih apa itu, Be. Apinya itu api semangat lo untuk berkarya. Oke. Jadi mendorong secara tidak langsung. Yang terakhir itu unsur api itu Iya, api semangat untuk terus berkarya. Ya bukan buat diri lo sendiri sih. Enggaknya kalau lo bisa untuk membanggakan ibaratnya tanah air lo kan itu lebih bagus. Karena kan udah banyak sekarang contoh Cak Heri, Mas Yoyo itu kan udah bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang dunia. Itu luar biasa sih. Jadi panutan kita untuk ke depan. Wah, nanti siapa lagi kalau bukan kita untuk bergerak ke depan. Itu sih tujuan saya sih. Nah, coba Be kasih tips dan trik dong buat skaper pemula sana atau yang mau bertahan nih aquascape. Apa saya mau pindah hobi atau mau pensiun nih? Apa gimana? Coba kasih. Sebenarnya satu keinginan lu buat terus berkarya itu satu konsisten. Nah, konsisten seenggaknya lu jangan suka, kadang banyak ya orang yang terbawa arus nih lagi boomingnya aquascape, lagi boomingnya ini. Konsisten aja pada jalur lo. Nanti juga lo akan menemukan satu titik di mana lo maksudnya bisa membanggakan diri lo sendiri gitu. Ya entah itu di apa, maksudnya entah itu di ajang event, entah di apa, seenggaknya kalau lo konsisten pada jalur yang lo pilih, ya insya Allah itu akan menuai hasilnya gitu. Walaupun berpahit-pahit dahulu ke depan pasti. Iya. Terus jangan sungkan lah nanya-nanya gitu sama yang udah ibaratnya yang udah lebih tahu gitu. Nanya, sharing nggak apa-apa. Kita pun open kok. Misalnya gua gitu mau sharing, nanya masalah aquascape, gimana sih bikin aquascape-nya, gimana sih caranya, gimana sih bikin layout dan segala macamnya gitu. Karena emang beda kan untuk kontes dan untuk customer itu beda. Beda, benar. Itu sangat berbeda, benar. Sangat berbeda. Iya. Jadi itu menurut gua konsisten aja pada jalur yang lu pilih gitu. Be, coba kasih tips dong supaya skaper sana yang pengen ikutin kontes supaya bisa tidak ngajul banget ya sampai diri saya nih kayak gitu. Dan bisa naik podium ibaratnya kata gitu ya. Bisa naik podium lah ibaratnya. Kasih tips dikit ya. Tipsnya apa ya? Tips sebenarnya sih nggak ada tipsnya. Seenggaknya lu tahu part-partnya bahwa kontes tuh ada aturannya. Nah. Dulu tuh gue nggak pernah mau ngikutin aturan. Dulu. Jadi karena gue pikir seni itu ya seni itu kan suatu kebebasan kita untuk berkarya gitu kan. Jadi kalau suatu seni kebebasan berkarya di kotak-kotakin itu nggak akan bisa menurut gua lo gitu loh. Dibatasin gitu. Tapi emang ternyata salah gua tuh bahwa emang iya, tapi kalau dalam ajang kontes itu ada aturannya lo gitu loh. Kita nggak boleh sembarangan bikin lah kita gitu. Harus ngikutin ada aturannya. Tapi emang kan kadang-kadang boleh diungkap gak sih? Terserah Babe sih. Iya dah. Kita satu ada aturannya. Misalnya kan satu penempatan tanaman. Penempatan tanaman yang baik, rapi sih. Kalau gua nuntutnya sih kalau misalnya penting lo plantingnya rapi gitu, nggak belepetan, jadi nggak kelihatan putih-putih ya. Pokoknya rapi. Kalau
kalau gua sama yang baru-baru belajar ini, ya udah, lu penting serapi aja mungkin, pokoknya gitu. Nanti pada saat kita kan nggak pernah tahu, karena banyak skipper yang wah yang gila-gila sekarang skippernya. Berusaha aja sebaik mungkin. Jangan sungkan lu untuk minta saran atau pendapat ke orang lain gitu. Jangan merasa punya ego yang gede, wah bikinan gua keren nih, bikinan gua udah bagus nih, gitu. Karena sudut pandang lu tuh pasti akan beda dengan sudut pandang orang lain, terutama juri ya, gitu. Jadi lu jadi sungkan untuk nanya, untuk minta saran, minta pendapat gitu. Terus tetap persiapkan ini materi atau bahan yang bagus. Oke. Nah, dalam konteks kadang-kadang banyak nih yang kadang-kadang nggak menyiapkan satu bahan yang bagus gitu loh. Satu tanaman gitu kan, tanaman itu yang bagus, yang rapi. Jadi udah dirawat ibaratnya ya di rumah gitu ya. Terus focal point. Cari bahan yang kira-kira gini loh. Kalau dulu ya nggak tahu, kalau sekarang kan mungkin karena banyak suatu udah stylenya udah beda-beda nih gitu. Kalau dulu gue selalu mencari misalkan 2 atau 4 inilah. Kalau misal gue dulu seneng main jungle, jadi gue selalu nyari kayu itu 2 atau sampai 4 lah. Itu yang kira-kira nih kayu buat focal point gitu. Oh, jadi pandangan pertama. Pandangan pertama gitu. Jadi kayu ini misalnya belum kita setting aja udah kelihatan keren gitu, udah bagus gitu ya. Udah masih kita pegang ibaratnya. Kita pegang udah bagus gitu. Jadi apalagi kita setting gitu. Itu biasanya gue selalu nyari itu. Saya tuh buat focal point ini bahan yang benar-benar bagus lah gitu untuk buat focal point, untuk ya itu satu. Saat kita ngeliat tank lu, wih, cakep nih gitu. Iya. Gitu. Ketujuhnya pada itu yang focal point itu, misalnya kayu, entah apa, batu gitu pokoknya. Belum lo setting aja udah bagus gitu lo. Wah. Iya itu pokoknya. Ya tetap semangat aja, jangan konsisten. Kalau menurut gua kayak pun sampai sekarang ini gua tetap konsisten ya gitu. Kalau lo nggak konsisten, lo ya pokoknya semua pun konsisten. Oke, semua. Iya, jalur lo konsisten, jalur lo pokoknya. Ya kan banyak yang sekarang masih konsisten ya, karena masih tetap ada tuh karena dia konsisten tetap. Oke, Be, saya lanjut ke berikutnya, plan ke depan. Dari Babe. Apa tuh? Ini kayaknya sangat berat dan dalam kayaknya plannya. Wah. Plannya apa ya? Plan gua nggak ini sih. Rencananya plan ke depan sih nggak macem-macem, cuman iya sebenarnya sih kalau masalah plan tuh belum ada. Cuman ya harapan gua aquascape Indonesia makin jaya, makin berjaya lah pokoknya entah itu di ajang nasional atau internasional gitu. Makin banyak tumbuh skipper baru gitu. Jadi nggak itu aja ya. Gue berharapnya gitu. Ada regenerasi berikutnya lah gitu. Jadi biar tetap aquascape itu tetap ada di kita gitu. Di Indonesia ya. Bila perlu lagi sampai di luar Pulau Jawa sih sebenarnya, karena yang setahu saya yang lebih di Pulau Jawa sih emang lebih bergengsi. Di Pulau Jawa ya, karena kan banyaknya emang di sini sih yang terakhir. Pulau Jawa ya. Ya gue juga nggak tahu sebenarnya banyak di luar Pulau Jawa pun skipper handal kan kayak Sansan dari Bangka ya, Bangka. Wawan dari Palembang. Ada lagi yang di Makassar, si Om Agus, Bayu Effendi, Jambi. Baru banyak sih. Cuman karena event itu banyaknya di Pulau Jawa. Iya, benar sih. Karena di Pulau Jawa tuh kan hampir kadang-kadang sebulan tuh rapet tuh, bisa 2 kali 3 kali event. Saya aja kemarin mau ikut yang mana nih? Kalau di Pulau Jawa satu bulan udah 3-4 event. Karena ya gitu, jadi mungkin ramenya banyaknya di sini gitu. Mungkin kalau di pulau-pulau lain
luar Pulau Jawa sering mengadakan event, mungkin juga bisa menghasilkan apa namanya, ada generasi baru yang banyak juga gitu. Dan kasih semangat dong deh buat para skaper pemula. Semangat terus, pokoknya lu jangan nyerah buat belajar. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, jangan gampang puas dengan apa yang telah lo lakukan gitu. Karena suatu ilmu itu harus tetap lo gali. Gue pun masih banyak belajar di aquascape. Terus terang gue masih nanya-nanya juga sama. Kalau ada event apa, gue sering nanya-nanya juga ke mereka nih, saling sharing. Yang balik lagi, semua skaper itu punya ciri khas masing-masing. Iya. Tips dan trik. Dan sudut pandang mereka udah beda. Yang menurut gua bagus, belum tentu menurut saya sendiri. Ya, menurut dia bagus nih nanya, karena emang iya itu beda-beda. Beda-beda. Pokoknya jangan semangat buat belajar, konsisten dan jangan baper. Bener sih. Itu salah satunya. Iya, di skaper lu jangan baper. Nah, di event aquascape itu pokoknya kalau udah ketemu, apaan lu Remi, ini iya. Jangan baper. Itu salah satu lu untuk dendam ke dia itu cuma untuk sportivitas. Memecut semangat lu untuk terus berkarya lebih baik gitu. Jadi nggak semata-mata lu dikucilin gitu. Dibully ya, bully. Bully enggak? Iya, itu memacu semangat. Sebenarnya jadi pelajaran dulu Destra, adek gue sendiri. Nah tuh. Oh itu nanti juga ada podcast dia. Iya. Nanti sebenarnya gitu. Dulu awal belajar sama gue juga gitu, belajar bonsai. Gue bilang belajar bikin bagus. Sekarang lo enak. Kalau dulu kan gue belajar gini belajar beli bahan segala macam kan ya. Itu belajar belajar. Tapi nggak gue pakai. Cuman buat bikin aja. Taruh dalam gitu. Nah, gue bilang, lo sekarang belajar nih, tapi ntar dapat duit, gue bilang gitu. Iya. Karena dari hasil lo yang lo buat itu bisa kejual. Iya, benar. Jadi enak, jadi makin bagus. Jadi awalnya udah bikin. Udah jadi, ini jelek. Gue lempar nih, bikin yang bagus. Dilempar, Be? Iya, bikin yang bagus. Nah, lempar, bikin masih belum, gue bilang gitu. Emang ya gue dibilang ya keras gitu buat apa dia benar-benar bisa gitu maksudnya. Supaya bagus gitu. Jadi ternilai juga di mata orang lain. Jangan maksudnya nggak semata-mata gue ngucilin karya dia, enggak. Karena memotivasi dia tuh untuk ya buat lebih baik gitu, lebih bagus gitu. Oke, Be. Mungkin udah di pengunjung podcast kali ini. Terima kasih ya sudah berbagi tips sama-sama dan sudah kasih waktu ke saya untuk bertanya-tanya di sini dan sudah kasih waktu juga untuk bermain di sini. Terima kasih, Be. Yuk. Oke.